والسؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aslihu dunyakum, perbaiki urusan dunia kalian. Jadi kalau bisa orang mukmin ini urusan dunianya baik, ya, apapun yang berhubungan dunia baik. Dunia itu kullu ma siwallah, sesuatu selain Allah itu dunia, ya. Makasih. Bismillah. Jadi terus kita memperbaikinya, baik dengan cara zahir maupun cara batin. Mencari rezeki ikhtiarnya adalah dengan kita bekerja. Secara syar'inya iringi dengan doa. Rezeki yang diiringi dengan doa itu mengandung keberkahan. Lazim, makanya ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, setelah mempelajari tentang ilmu, di situ diterangkan wa mimma yajlibur rizqa, di antara perkara-perkara yang bisa menarik rezeki. Amaliyah dan perkara-perkara yang menolak rezeki, ya. Dalam Ta'lim ada diterangkan itu. Di antaranya rezeki supaya berkah, lancar, jaga sholat berjamaah, ya, jaga berjamaah, bakti sama orang tua, ya. Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain muni'a anhu rizq. Kalau seseorang itu meninggalkan mendoakan orang tuanya, rezekinya itu ditolak, ditahan sama Allah. Makanya orang-orang sukses di dunia ini rata-rata dia bakti sama orang tua, walaupun dia orang kafir, walaupun orang kafir. Kalau dia baik sama orang tuanya dikasih oleh Allah. Kalau orang beriman dikasih oleh Allah dunianya akhiratnya. Tapi kalau orang kafir, Allah berikan dunianya tapi tidak diberikan oleh Allah akhiratnya. Dan bakti sama orang termasuk diberikan oleh Allah rezeki mati husnul khotimah. Dulu Nabi itu punya seorang pembantu anak kecil, orang Yahudi, ya, sering bantu Nabi. Tapi anak ini luar biasa sama orang tuanya bakti. Ketika sakit dijenguk sama Rasulullah, ketika sakit dijenguk sama Nabi, dan dia itu mulai sakaratul maut. Maka Nabi pesan, ya gulam aslim taslam, masuk Islam nak, selamat kamu, ya. Langsung masuk Islam? Tidak, dia menoleh kepada ibu dan bapaknya. Nabi nyuruh aslim taslam, masuk Islam, selamat kamu nak.
dia noleh kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya itu menganggukkan, maka dia baca syahadat kepada Rasulullah. Begitu selesai syahadat meninggal, ya, syahadat meninggal. Kata Nabi, berkah bakti sama orang tuanya dia digantikan oleh Allah dalam Islam. Di Maroko itu ada seorang pemabuk, mabuk sering, tapi sama orang tuanya baik. Sama orang tuanya itu pokoknya ibunya dulu, pokoknya kesenangannya ibunya dulu. Tapi dia itu punya kebiasaan mabuk. Tapi subhanallah, ketika mabuk dia mulai sadar, kepingin sholat. Dalam sholatnya itu dia sujud, meninggal. Sampai orang-orang yang di masjid itu waktu dia masuk masjid dilarang masuk. Katanya dia, nahnu nusolli, saya kepingin sholat. La anta muskil, ukhruj, katanya yang jaga masjid. Ente mabuk, udah keluar sana. La ana ghairu muskil, aku ini tidak mabuk, makanya mau kepingin sholat. Dipaksa-paksa tidak mau, tetap dia kepingin sholat. Akhirnya sama imamnya, sudah ayo wudu dia. Diajaklah sholat sama imam tadi. Begitu dalam sujudnya dia meninggal. Maka imamnya bertanya kepada orang yang ngusir-ngusir tadi, kira-kira kamu bisa tidak mati kayak orang ini? Bisa tidak kamu bisa mati posisi dalam kondisi sujud? Sebaik-baik amalan adalah sholat. Sebaik-baik sholat adalah dalam posisi sujud. Sehebat tambah lagi kalau di hari itu hari Jum'ah, dan sebaik-baik sholat adalah sholat sudah hari Jum'ah, meninggalnya sholat, posisinya sujud. Di tempat kami ada dulu, saya nyaksikan sendiri. Kebetulan waktu itu masih ada guru bangil, saya di belakangnya guru bangil biasanya sholatnya. Di situ ada orang, dia punya biskup bangil namanya Abdullah Budak Abdullah namanya, orangnya budak kepalanya, maka dipanggil Abdullah Budak. Orang India, kerjanya dia punya film itu, video itu apa namanya, biskup. Tapi setiap Jum'ah dia kumpulkan para janda, setiap hari Jum'ah dia kumpulkan anak-anak fakir miskin, anak yatim. Belum bawa uang sepanci ini biasanya dulu, uang sambal masih dulu, uang repis rupiah kecil itu, yang kadang gambar rumah adat 100 rupiah, gambar burung ya 25 rupiah, masih banyak. Orang saya sekolah bekalnya cuma 10 rupiah, itu mesti dibagi sama tiap hari Jumat sama fakir. Pasti orang itu punya amal soleh, di antaranya supaya urusan dunia ini baik ya, Nabi ajarkan sesuatu yang bisa narik rezeki dengan berkah. Di antaranya membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin 100 kali setiap hari. Itu sampai dibuka oleh Allah pintunya rezeki. Kemudian dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, diselamatkan dari siksaan kubur. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kemudian membaca tasbih sebelum sholat subuh. Ini dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Ya Rasulullah, qad adbarat alayya dunia. Kenapa dunia itu kok membelakangi saya ya Rasulullah? Artinya kalau kita dibelakangi rezeki itu jauh repot dapatnya itu, karena kita dibelakangi. Udah kayaknya di depan, tahu-tahu dia loncat lagi selangkah agak jauh lagi dengan kita. Ada yang kayak gitu, orang itu kayaknya usahanya keren, yang diomongkan miliar-miliar terus, tapi tidak jadi-jadi. Jual rumah dia jualkan harga 4 miliar, ditawarkan orang 10 miliar, melaku, dibeli.
beli. Murid saya dulu di daerah M Yamin itu 7 miliar dari orangnya dijual 18 miliar, untungnya 11, dijual ke orang Jakarta. Begitu yang punya tanah kok banyak sama yang dapat untung. Lo katanya sama ini ngasih segitu, ya saya jual segitu, orangnya mau. Hanya orangnya minta lagi, baik katanya belum, tidak apa-apa sama ambil lagi sama ya, minta tambah dikasih. Orang memang dia punya tanah, akhirnya beliau beli lagi, dikasihkan sebagian ke pesantren, dibagi-bagikan, bangunkan rumah, bikin pesantren lagi. Enak kalau gitu Pak. Ini ndak 4 miliar jual 10 laku. Sudah kalkulasi, sudah hari Senin pencairan, hari Ahadnya sudah ngitung beli Innova 1 ya, kalau beli rumah nanti 1 miliar, nanti kesini udah acaranya banyak, rentetan rencana. Alhamdulillah hari Senin pencairan, siang yang beli pagi subuh meninggal, lemes sudah. Ini kayak udah di depan ini, tapi begitu ya lepas, udah lepas. Kenapa ya Rasulullah? Ini ditanyakan sama Rasulullah. Kata Nabi, sudahkah kau membaca tasbihnya para malaikat? Ini resep, kami baca. Apa itu ya Rasulullah? Qul subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Jadi saya biasanya bacanya di mobil, salat sunnah langsung naik berangkat sambil bacaan wirid sebelum sholat subuh, seperti yang diajarkan Rasulullah. Ketika kita mau meninggal kita tahu, jadi mau meninggal itu terasa kita, sehingga persiapan ya, sebab semuanya itu maaf meninggal pun ada tandanya. Tidak ada yang bim salabim, semuanya ada tandanya. Gunung mau meletus ada tanda, buah mau masak ada tandanya, pian mau bersin ada tandanya, ibu mau melahirkan ada tandanya ya, kalau mau biul ada tandanya, mau kencing ada tandanya. Cuman kadang ada yang tidak paham dengan tanda, terutama tanda kematian. Ini orang kasih tanda. Makanya ada kadang-kadang orang mau meninggal itu lengkap Bu, beli beli sabunnya, beli gaharunya, beli kain kafannya. Bahkan beliau berwasiat, nanti yang nyolatin aku si ini, yang memandikan aku si ini, nanti aku pesen umpamanya pesantren ini yang pegang anakku yang ini aja. Man mata ala wasiyah mata syahidan. Orang yang meninggal dia titip pesen, matinya mati syahid. Orang kafir tidak, fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlim yarji'un. Jadi orang yang sering baca zikir ini dia dikasih tahu, kadang potong kuku dulu, potongkan kuku saya biar aku nanti bersih ya, mau meninggal mandi dulu, bersih dia ya. Apa bacaannya? Nabi yang ngajarkan, ya Rasulullah ud'uni ayyahyallahu qalbi. Nabi tolong doakan saya sekiranya hati ulun ini hidup, Allah hidupkan hati saya. Namanya hidup sadar, tahu. Maka Nabi berpesan, kul ya hayya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrah qabla sholati subhi. Baca oleh kamu ya hayya qayyum la ilaha illa anta ya, 40 kali sebelum sholat subuh. Mungkin di sini dibaca, mungkin sebab di Baitur Rahim itu dibaca kayaknya ya. Ya hayya ahyil qulub fatahya ya hayya ya hayya qayyum la ilaha illa anta ya hayya qayyum la ilaha illa anta
40 kali ahyil qulub fatahya, hidupkan hatiku ya Allah maka menjadi hidup. Sadar gitu. Yang di sambutan itu malah bikin nisan sendiri. Tahu ya? Nisannya itu diukir wae dengan namanya dia, namanya, tanggalnya, harinya, ya, hari hijriyah sama hari Masehi. Untuk apa ini Kai? Nanti aku hari ini pulang. Kamu harus berubah. Nggak usah lagi minum-minum, nggak usah lagi orangnya ke rumah sering bertato semuanya. Sekarang tekun ibadah. Ya gara-gara itu kok bisa tahu itu. Nah 3 bulan sebelum meninggal beliau mengukir namanya sendiri di batu nisan. Itu artinya hatinya hidup. Jadi kita minta dunia ini yang baik, rezekinya berkah. Kalau bisa dunia menghantarkan kita ke surga. Sampai punya anak antarkan ke surga, punya istri mengantarkan ke surga, punya pekerjaan menghantarkan, punya harta menghantarkan ke surga. Apa bisa? Banyak. Abdurrahman bin Auf masuk surga disebut oleh Rasulullah karena hartanya. Makanya ada doanya Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam. Itu sampean baca doa itu luar biasa. Sampean gara-gara harta bisa masuk surga, gara-gara harta bisa bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah adalah puncaknya orang masuk ke dalam surga. Karena orang nanti di surga itu karena asik dengan bidadari, asik dengan kenikmatan surga, dia lupa dengan nikmat yang paling besar, yaitu memandang wajahnya Allah. Makanya perlu tanya sama orang alim. Begitu kita ini saking asyiknya dengan kenikmatan bidadari yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, terlena kita. Tiba-tiba Allah bertanya, cukupkah nikmat yang aku berikan? Bingung kita. Cukupkah? Kayaknya cukup aja Bang. Bidadari istri bukan satu lagi. Kita punya istri banyak nanti di surga. Inna fil jannati daron, sampean punya rumah. Ya, di dalam rumah itu ada 1000 kamar. Di dalam 1000 kamar itu ada tempat tidur 1000. Satu kamar ada rumah banyaknya 1000 pintu kamar. Satu kamar terdiri dari 1000 tempat tidur. Satu tempat tidur terdiri daripada 1000 bidadari. Coba bayangkan. Itu bini pian semuanya. Uyuh pian pokoknya. Coba satu rumah isinya 1000 kamar. Kalau gambarannya gampang Pak Kalau masa gedenya ya Pak, sampai pegang burung merpati itu nah. Satu burung merpati itu ada berapa bulu? Satu bulu itu ada berapa baris-baris bulu? Satu baris bulu itu sampai lihat ada berapa baris-baris bulu? Sampai tarik itu. Ya, burung merpati atau ayam. Ayam itu kan ada silir-silirnya lagi. Kalau bulu gede ada yang panjang seret, habis itu ada balir-balir kayak kelapa gitu, kecil-kecil seret-seret, dari kecil-kecil ada lagi kecil-kecil lagi. Ya kayak gitu sudah 1000 kamar kan. Jangan kaget, di dunia sudah kasih contoh sama Allah kayak gitu aja. Dan itu nanti 1000 bidadari itu punya sampean. Saking asiknya dengan mereka, kita ini terlena. Cukupkan nikmat yang aku berikan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Bingung kita, mana guru kita? Ternyata guru kita di atas lagi santai enjoy dengan bini-bininya. Guru, iya Pak, cukupkan nikmat yang diberikan oleh Allah ini? Belum, katanya gurunya. Kok belum guru? Sudah nikmat. Kau ini hanya dikasih oleh Allah cuman nikmatnya. Kamu belum bertemu dengan yang memberi nikmat. Nih cuma kita dikasih cincin oleh Rasulullah, dititipin nih Rasulullah titip cincin kepada seseorang diberikan untuk kita. Sampai seneng enggak? Ini dari Rasulullah. Apa cukup? Apa kamu enggak kepingin sama yang ngasih? Ketemu sama yang ngasih? Ini kamu cuma cincinnya doang. Kayak Sayyidina Ali itu kan cincinnya doang dikasih. Apa enggak kepingin ketemu sama yang ngasih?
Surga ini semuanya adalah nikmatnya Allah. Apakah tidak kepingin ketemu sama yang memberikan nikmat? Oh iya, baru mereka minta, ya Allah, kepingin tawajuh, ingin menatap wajahnya Allah. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Wajah mereka berseri-seri dan mereka menatap kepada Tuhannya. Ini ada gara-gara dunia, Pak. Doanya Sayyid Fakih Al-Muqaddam, Allahumma inna ala dinina bid dunya. Ya Allah, tolonglah ibadahku dengan jalur dengan adanya dunia. Walad dunya bitaqwa. Ketika kau titipin kami dunia, titipin pula takwa. Harta ini supaya tersalur baik, rasa takut kepada Allah, ketakwaan. Wala taqwa bil amal, setelah takwa baru beramal. Wa alal amali bitaufiq, ketika beramal tolong bimbing kami ya Allah, sudah tak tersalah-salah, kesana benar, kesana benar, kesana benar. Kenapa? Ditolong sama Allah. Sebab ada orang itu nanti tersalah-salah dengan dunianya. Kalau dimintain urusan agama, kikirnya luar biasa. Kalau untuk lain agama, murah dia ngasih berapa nih, bantu coba. Ya betulan, kalau sudah urusan dunia mereka rela. Kalau normal gini, ada sampean minta sumbangan sama orang partai, repot sampean minta sumbangan tapi kalau sudah mau cucukan gini, datang mereka. Tapi di sini insya Allah tidak ada ya, datang menawarkan. Kalau sudah masalah agama ribet, tapi sudah urusan untuk dunia, makanya dia wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa innama nut'imukum liwajh. Ada namanya karena Allah, la nuridu minkum jazaan, aku tidak kepingin balas budi kalian, wala syukura, bahkan terima kasihmu pun tidak. Ini orang yang mukhlis, yang memang jalannya diatur oleh Allah, ngasihnya memang karena Allah, ditolong oleh Allah. Nih kesono bener, kesono bener, kesono bener. Walal amali bitaufiq wa ala jami'i dzalik. Semuanya itu ya Allah, bilutfika, dengan sifat kelembutanmu, al-mufdi ila ridha, sehingga kami sampai kepada keridhaanmu ya Allah. Al-muntaha ilal jannati, ujungnya kami bisa masuk surgamu. Begitu masuk surga, al-maskhub bin nazar ila wajhikal karim, diiringi dengan bisa memandang wajahmu yang mulia. Nah, dunia menjadi akhirat. Wa'malu li akhiratikum, kemudian ujar Nabi, beramallah kalian untuk akhirat kamu. Di dunia enak, di akhirat enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam doa yang lain Nabi ajarkan, Allahumma aslih dunyana, ya Allah perbaiki urusan dunia kami, fa innaha ma'asuna, kami tinggal di dunia ya Allah. Di dunia ya urusannya pakai dunia. Kita ke pom bensin ya pakai duit, pakai doa. Tidak bisa pakai ini. Makan pakai beras. Malaikat tidak perlu makan. Kita di dunia pakai dunia. Makanya ada guru saya ngasih amalan, itu saya amalkan aja seperti apa. Tadi malam ya dibaca. Bahasanya bahasa Jawa tapi luar biasa manjur. Memang bahasa orang Bahari itu luar biasa. Jadi kalau biasa rutin dibaca hari-hari, baca 11 kali, 450. Nabi ini yang ngajarin, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, cukup Allah yang nulungi saya. Dan sebaik-baik urusan, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal, 450. Selesai baca doa. Doanya bahasa Jawa. Allahumma ya Rabbana cukupono loperono, beras akeh, duit akeh ya, kanggo ngaji lunga kaji barokai Nabi wali. Allahumma ya Rabbana
cukupono, berikan kami kecukupan. Loberono, rezeki kami berlebih-lebih, tumpah-tumpah. Beras akeh. Kenapa kok beras? Karena kita makan beras. Beras akeh, terus tambah apa Bu? Duit akeh. Lo orang punya duit enak loh. Tanyakan sama yang tidak punya duit. Pasti enakan punya duit. Ya kalau lo orang punya duit itu untuk ibadah enak Pak, betulan. Sampean bisa ke masjid ini karena sampean punya harta. Lah baju itu kan harus beli sampean. Orang yang punya duit sama ndak punya duit untuk ke masjid itu cepetan orang yang punya duit. Ayo, sampean yang jalan kaki sama motor cepetan mana? Motor. Yang motor pakai mobil enak. Sekarang hujan deras, yang nyampe mana? Yang jalan kaki, yang motor pakai mobil. Yang pakai mobil hujan deras, waduh nggak bisa ke masjid ini, jalan kaki, payung masih kena, naik mobil enggak, apalagi parkirnya di bawah masjid kayak Islamic Center gitu, masuk. Kalau naik tangga enggak ada hujan, dia punya mobil pun beda-beda, mobil yang murah sama mobil bagus beda lagi nanti kalau sudah deres. Kalau deres mobil murah rendah, apalagi sama rendah banjir ya. Kalau di bawah flyover itu tinggi kalau deras ya. Kalau pakai sedan yang kecil, apalagi sedannya tahun 70, alamat sudah mogok di jalan. Nah caranya gimana? Pakai mobil yang mahal, Pajero. Loh betulan, dengan ini kita supaya paham Pak, dengan dunia kita ini sebenarnya lebih gampang ibadah. Kemana bapaknya? Haji. Kemana abahnya? Umroh. Sama siapa? Sama abah, sama anak-anak, sama siapa lagi? Sama mama-mama. Paham kalau mama-mama? Mama 1, mama 2, mama 3, mama 4, sekeluargaan. Kayak kemarin Habib Segap itu sekeluargaan Pak, 400 orang berangkat, semua keluarga, kakak, adik, ibu, anak, cucu diajak semuanya. Namanya ziarah kubro. Pesawat 1 dicharter. Senang ndak berumroh lawan bini, berumroh dengan abah, berumroh dengan mama, apalagi nuntun mamanya tawaf. Mak, ya Allah senangnya ini apa ini betulan. Berumroh dengan orang tua, Masya Allah. Apalagi nuntun, kalau orang tuanya udah nggak bisa jalan, dia yang yang dorongkan. Ya Allah, ini surga betul ini. Sambil mamanya dihibur, bekesah, betoa, besai, ya kalau ya Allah. Wa'malu li akhiratikum, kemudian beramallah untuk akhirat kalian. Ka'annakum tamutuna ghadah. Dalam ibadah maka tanamkan seakan-akan kau mati esok hari. Artinya ibadahnya jangan nanggung, ibadah yang sempurna, baca Quran yang bagus, sholat yang bagus. Aku mau mati besok, sudah semangat, ibadahnya diperbaiki semuanya. Dunianya enak, akhiratnya enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rawahu Dailami an Anas, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Rabb. Allahumma la tadha' lana fi maqamina hadha dhanban wa la 'ayban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hawaijna wal akhirah birahmatika naqusnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin.
siapa tahu di antara jamaah ada yang bisa datang besok zuhur di rumah, ada Habib Segaf Baharun ya. Mungkin beliau saya minta untuk memberikan ijazah salawat busyroh ya. Jadi zuhur di rumah, sholat berzuhur berjamaah, terus ya enggak lama-lama lah cerita, sampaikan mauidhah sedikit, kemudian memberikan ijazah, karena beliau habis itu lanjut perjalanan lagi. Zuhur di rumah, pakaian putih-putih ya, kalau bisa ya bisa datang ya. Cuman ini diundang secara lesan. Hari Kamis jam 12, beliau paginya di tempat Ustadz Fadlan, zuhur di rumah, malamnya di Habib Pures, habis itu di Tenggarong. Jadi insya Allah nanti minta ijazah sholawat busroh, Allahumma sholli ala suratan tubasiruna biha, sampai akhir itu ya, karena beliau yang mimpi langsung dengan Rasulullah. Nah, kalau ada waktu jam 12 ya, sebelum jam 12 kumpul nunggu azan, kita sholat berjamaah ya. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan, moga-moga manfaat, barokah fid dini wad dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.